Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, друзья. Ada banyak pertanyaan dari subscriber di channel ini. Mulai dari apa kalau belajar bahasa Rusia? Saya pikir lebih baik jika Anda mulai dari kata depan. Ya, ada pertanyaan, apakah boleh mulai dari kosakata? Apakah boleh mulai dari percakapan sehari-hari? Tidak, harus mulai dari cara membaca, ya, menguasai cara membaca dulu dan langsung belajar kata depan. Kenapa kata depan ya? Kata depan cuma kata yang pendek biasanya. Kata depan di, nah, ya bahasa Rusia, di bawah, di atas, kepada, tentang, itu semuanya kata depan ya, preposition in English language. Kenapa harus mulai dari itu? Karena semuanya kata benda dan kata sifat dan juga kata ganti orang sangat tergantung dari kata depan. Kenapa? Karena kata depan itu adalah kasus, ya. Ada 6 kasus dalam bahasa Rusia. Orang mulai belajar bahasa Rusia bingung. Aduh, ada 6 kasus itu apa? Itu kejadian apa ya? Kasus seperti kejadian. Tapi itu jawabannya gampang. Kasus itu cuma kata depan. Jadi sekarang saya mau kasih contoh kepada semua Anda subscriber saya. Bagaimana kata depan main dengan kata benda ya. Kata depan main dengan kata benda. Dan itu fully changed in the end of the word. Itu ada perubahan ya, perubahan dalam akhir kata benda. Tergantung apa? Tergantung kata depan yang ada di depan kata benda. Silahkan, saya ada contoh ya. Ini meja, это стол. Ini meja, это стол. Gampang sekali ya, itu kasus nominatif. Cuma kita tunjukin. Ini meja, это стол. Jadi stol, meja, stol. Ya, itu dasar kata stol. Jika mulai di sini menggunakan kata depan sebelum stol, ada perubahan di belakang kata itu. Itu contohnya nominatif. Sekarang kasus genitif. Kasus genitif mempunyai kata depan u. U itu dekat, ya. Salah satu terjemahkan dari u itu dekat. Dekat meja. Kalau dekat meja, jadi u stol, lagi stol, tapi tambah huruf a. Kenapa? Karena ada kata depan u. Itu kasus genitif. Jadi tidak sulit belajar bahasa Rusia jika kita langsung mengerti. Kasus itu kata depan. Ya, itu kata depan. Jika ada kata depan u sebelum kata benda, u artinya dekat. Ada juga artinya lain juga punya, tapi di sini dekat ya. Dekat dan ada kata benda. Jadi kita tambah huruf a di belakang menjadi ustala. Ustala. Saya lanjut. Kasus datif. Kalau kasus datif sebagai contoh ya, saya pergi ke meja ya, menuju meja, ke meja, bahasa Rusia ke itu ke juga, ke stol, lagi stol, tetapi diakhiri dengan huruf u. Kenapa sekarang ada perubahan di akhir ya, di akhir kata ini? Karena ada kata depan ke ya, kata depan ke itu kasus datif. Ke stolu. Saya lanjut ya. Ada kata depan ke dalam. Kalau ke dalam, jika meja mempunyai laci, ya kita bisa memasukkan apa saja ke dalam meja. Ke dalam bahasa Rusia kata depan itu ke dalam meja. Stol lagi ya, stol lagi, tidak ada di sini perubahan. Kasus akusatif karena stol di sini kata benda berjenis kelamin laki-laki yang tidak bernyawa ya, yang tidak hidup. Jadi stol ke dalam meja. Terus kasus instrumental. Kalau kasus instrumental di sini ada kata depan
dengan meja kita menulis so, yaitu dengan. So, stolom. Stol lagi tapi tambah ya, tambah akhiran om. Kenapa kita harus tambah om? Di sini huruf o dan m. Kenapa? Karena ada sebelumnya kata depan dengan. Itu so. Bisa se, bisa so. Di sini so. Kenapa? Karena ketemu sama huruf konsonan yang sama. Se ya. Huruf konsonan. Karena itu se tambah o. So, stolom. Bacanya sa stolom. Dan akhirnya kasus preposisi lokosi. Ya, kasus preposisi lokosi di sini contoh di meja itu on the table ya, not di atas meja, itu di meja, on the table. Na stole lagi stol tapi tambah huruf y, Kenapa setelah dasarnya stol harus tambah y? Kenapa? Karena sebelumnya ada kata depan di. Itu ceritanya tentang kasus ya. Kita itu tidak usah mempersulit proses pelajaran, harus gampang ya, atau memudahkan proses pelajaran. Jadi semua kata benda, kata sifat juga, dan kata ganti orang tergantung kata depan. Kata depan cuma kata pendek tetapi sangat penting dalam bahasa Rusia. Kata depan itu cerita tentang kasus. Sekarang saya memperlihatkan, tunjukin Anda yang ini, table ini. Anda bisa cuma print ya, print saja ini, print saja. Itu full, sudah full ya, saya menyusun. Setiap kasus mempunyai kata depannya. Jika Anda nonton video nomor 66 ya, nomor 66, saya di sini kasih tahu ya, watch video 66. Anda bisa dengar lesson saya yang saya bikin dengan details. You can listen to my lesson and understand how it works. Kata depan sebelum kata benda. Silahkan belajar bahasa Rusia secara gratis di channel saya. Channel saya khusus untuk belajar bahasa Rusia secara gratis. Jika Anda tidak mengerti bahan saya yang sudah ada komplit ya, sudah ada lengkap di channel saya. Jika Anda tidak mengerti atau kurang memahami, Anda bisa bertanya langsung saya di grup WA. Sudah ada grup WA, 8 grup. Anda bisa bertanya saya langsung, selalu saya menjawab. Harus bertanya begini, Ibu Violeta, saya tidak mengerti video nomor umpamanya 33 ya. Tidak mengerti, boleh jelasin lagi, ada pertanyaan seperti ini. Saya selalu akan menjawab. Terima kasih atas perhatian. Silahkan gabung grup WA nomor 085925280082. Sampai jumpa lagi.